Bismillahirrahmanirrahim. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam qala idza mata al-insanu inqata'a anhu 'amaluhu illa min thalatha illa min sadaqatin jariyah aw 'ilmin yuntafa'u bih aw waladin salihin yad'u lahu. Rawahu Muslim. Abu Hurairah radhiyallahu anhu meriwayatkan bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam bersabda, jika seorang manusia meninggal, terputuslah amalannya kecuali dari tiga: dari sedekah jariyah, atau ilmu yang bermanfaat, atau anak salih yang mendoakannya. Hadis riwayat Imam Muslim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a. Wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'du, fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal huda huda Muhammadin sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam wa syarral umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Ikhwani rahimanillah wa iyyakum, kaum muslimin rahimanillah wa iyyakum, semoga kita selalu dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala pada pagi hari yang cerah ini, di hari Jumat, hari yang sangat dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, tanggal 25 Muharram 1432 Hijriah, kita bisa duduk bersama mengkaji ilmu-ilmu Islam, terutama yang berkaitan dengan judul kajian intensif kita, yaitu seputar hukum menghadiahkan amalan kepada mayat. Dan ini merupakan taufik dari Allah Subhanahu wa taala. Kita diberikan kekuatan, kesehatan untuk bisa hadir di dalam majelis ilmu syar'i yang mana dijanjikan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam dalam sebuah hadis sahih, man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahhalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah. Barang siapa yang menempuh sebuah perjalanan, di dalamnya dia menuntut ilmu, maka niscaya Allah Subhanahu wa taala akan memudahkan dia jalan menuju surga. Hadis riwayat Imam Muslim dan Imam Tirmidzi. Salawat dan salam semoga selalu Allah berikan pada Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, kepada keluarga beliau, para sahabat, serta orang-orang yang mengikuti beliau sampai hari kiamat. Saya berdoa dengan nama-nama Allah yang husna dan sifat-sifatnya yang ulia, semoga apa yang kita lakukan sekarang ini termasuk amal ibadah yang ikhlas dan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, dan kita mendapatkan ilmu yang bermanfaat serta bisa mengamalkan apa yang telah kita ilmui. Allahumma amin. Kaum muslimin rahimanillah wa iyyakum, kenapa kita mengambil topik kajian Islam intensif kita, yaitu seputar hukum menghadiahkan amalan kepada mayat?
Ada beberapa sebab. Sebab yang pertama yaitu kajian atau topik kajian kita ini sangat erat kaitannya dengan sebuah perintah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dalam riwayat Tirmidzi dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Aktsiru dzikra hadimil ladzat." Artinya, perbanyaklah mengingat akan zat atau sesuatu yang memutuskan, menghabiskan, membinasakan kelezatan, yaitu kematian. Ketika kita membicarakan tentang seputar hukum menghadiahkan amalan kepada mayat, maka ini erat kaitannya dengan kematian. Maka apapun yang berkaitan dengan kematian kita harus benar-benar pelajari, dan sehingga kita benar-benar bisa mengambil faedahnya, mempersiapkan diri, ya. Karena menurut Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, orang yang paling cerdas adalah orang yang paling banyak mengingat kematian, dan orang yang paling baik mengumpulkan bekal untuk setelah kematian. Itu orang yang paling cerdas, karena dia tahu hidup di dunia hanya sementara, sedangkan hidup di akhirat adalah kehidupan yang kekal. Dan di akhirat cuma ada dua tempat, yang satu surga, yang satu neraka. Makanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika beliau ditanya, ayyul mu'min afdal, ayyul mu'minina akyas, orang beriman manakah yang paling cerdas? Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, aktsaruhum lil mauti dzikra, orang yang paling banyak mengingat kematian. Itu orang yang beriman yang paling cerdas. Wa ahsanuhum lima ba'dahu isti'dadan, dan orang yang paling baik persiapannya setelah kematian. Itulah orang-orang beriman yang paling cerdas. Di antara persiapan kita untuk menghadapi kematian dan setelah kematian adalah kita membicarakan amalan apa yang bisa sampai kepada kita ketika kita sudah meninggal. Ketika kita sudah di dalam kubur, ditinggalkan oleh orang-orang, kita hanya ditemani oleh ulat-ulat yang ada dalam kubur kita. Tetapi di sana ada orang-orang yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala taufik. Amalannya, pahalanya terus mengalir meskipun dia di dalam kubur. Nah, ini yang akan kita bicarakan. Sebab yang kedua yaitu karena tersebarnya atau saking banyak tersebarnya perbuatan-perbuatan yang tidak ada contohnya dari Nabi Muhammad SAW yang berkaitan dengan permasalahan kita ini, yang berkaitan dengan topik kajian kita ini, yaitu menghadiahkan amalan mayat. Nanti kita akan bahas amalan-amalan apa saja yang merupakan amalan tidak ada contoh, bahkan tidak ada riwayatnya, dan disebut dengan amalan bid'ah. Ya, saking tersebarnya di masyarakat, maka ini sebagai media nasihat kita untuk kaum muslimin agar menjauhi perbuatan ini. Ya, taib para ikhwah, itu dua sebab kenapa kita membicarakan permasalahan ini. Dan saya kira semuanya sudah mendapatkan makalahnya, ya, atau materi kajiannya. Kita akan membahas pertama kita akan membahas kajian ini sesuai dengan apa yang tertulis, ya. Yang pertama yaitu definisi amalan, atau dalam bahasa Arab al-qurbah. Secara bahasa al-qurbah, yang kita artikan amalan, artinya adalah khilaful bu', artinya sesuatu yang kebalikan daripada jauh. Al-qurbah adalah kebalikan daripada jauh. Berarti kebalikan daripada jauh apa? Dekat. Itu secara bahasa. Sedangkan secara istilah syar'i adalah ma yutaqarrabu ilallahi ta'ala, apa saja yang didekatkan dengannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi apapun perbuatan yang kita lakukan, dan dengan perbuatan tersebut kita mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Inilah yang disebut dengan qurbah. Apa saja yang merupakan pendekatan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik itu amalan perbuatan dengan anggota tubuh kita, dengan lisan kita, atau dengan hati kita. Ini termasuk daripada qurbah, yaitu amalan
Nah, ini yang kita maksudkan para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang kita maksudkan adalah segala amalan, segala ucapan yang mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Nah, maka kalau kita mengatakan topik kajian kita seputar hukum menghadiahkan amalan, maksudnya adalah segala amalan yang mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Menghadiahkan amalan kepada mayat. Ya. Ini kita akan bahas nantinya para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Poin yang kedua, amalan yang disepakati oleh para ulama dapat bermanfaat bagi mayat. Jadi di sana ada amalan-amalan yang disepakati oleh ulama, tidak ada perbedaan pendapat di antara mereka bahwasanya amalan-amalan ini sangat bermanfaat dan sangat berarti bagi mayat yang sudah dikubur. Maka hal ini bisa kita bagi menjadi dua amalan yang sangat mendasar. Ya. Yang pertama yaitu amalan yang ketika hidupnya mayat merupakan penyebab dari amalan tersebut. Saya ulangi. Yang pertama, yang amalan yang disepakati oleh para ulama dan tidak ada perbedaan pendapat antara para ulama, ya. Di sana ada dua amalan yang sangat menonjol, dan juga dua amalan merupakan sumber amalan yang tidak diperselisihkan oleh para ulama. Yang pertama yaitu amalan yang dikerjakan oleh mayat ketika hidupnya dan merupakan sebab yang dia kerjakan ketika hidupnya. Ma tasabbaba ilaihil mayyitu halam hayatihi. Sesuatu amalan, ya, yang dikerjakan oleh mayat ketika hidupnya, yang merupakan sebab ketika hidupnya dan akan bermanfaat ketika meninggalnya, ya, ketika meninggalnya. Nanti kita akan sebutkan contoh-contohnya apa. Yang kedua yaitu doa. Ya, doa, sedekah. Ini semuanya ambil manfaatnya oleh mayat dan sangat bermanfaat bagi mayat, dan tidak ada perbedaan pendapat di antara para ulama. Sekarang mari kita rinci amalan-amalan apa saja yang disepakati oleh para ulama dan tidak ada perselisihan di antara mereka, dan amalan tersebut, ya, sangat bermanfaat bagi mayat. Amalan yang pertama yaitu doa. Doa, maksud doa di sini adalah doa orang yang hidup kepada orang yang mati. Bukan orang yang hidup berdoa kepada orang yang mati, tetapi untuk orang yang mati. Saya ulangi, doa dari yang hidup untuk yang meninggal, mayat. Ini sangat bermanfaat. Dalilnya apa? Yaitu surat Al-Hasyr ayat 10, Allah Subhanahu wa taala berfirman, walladzina ja'u min ba'dihim yaquluna rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladzina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu rabbana innaka ra'ufur rahim. Dan orang-orang yang setelah mereka, yaitu setelah para sahabat generasi pertama, mereka mengucapkan Rabbana ighfir lana, ya Allah ampuni kami, dan juga ampuni kawan-kawan kami yang telah mendahului kami dengan keimanan, yaitu para sahabat dan orang kaum muslimin yang sudah meninggal dahuluan. Kita doakan dengan doa ini, maka itu termasuk doa yang sangat bermanfaat bagi mayat, ya, doa yang sangat bermanfaat bagi mayat. Ini para ikhwah sekalian, ini menunjukkan, ayat ini menunjukkan bahwasanya sampainya doa kepada mayat. Sampainya doa kepada mayat. Ini dalil yang pertama tentang doa. Dalil yang kedua juga tentang doa. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-Isra ayat 24. Wa qul rabbirhamhuma kama rabbayani shaghira. Katakan wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ya Allah, Rabbku, irhamhuma, rahmatilah kedua orang tuaku,
Ya, kama rabbayani shaghira, sebagaimana mereka telah mengasuhku ketika kecil. Ini menunjukkan bahwasanya orang tua yang sudah meninggal, ya, yang didoakan anaknya, maka doa anak tersebut akan sampai kepada orang tuanya yang sudah meninggal. Ya, ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalil yang ketiga dalam permasalahan doa juga, yaitu surat Muhammad ayat 19. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wastaghfir li dzambika walil mu'minin wal mu'minat wallahu ya'lamu mutaqallabakum wa mathwaakum." Dan mintakanlah ampun untuk dosamu dan juga untuk orang-orang beriman dari laki-laki ataupun perempuan. Allah mengetahui mutaqallabakum wa mathwaakum, di mana tempat kembali kalian dan di mana tempat tinggal kalian. Baik, para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan ayat ini menunjukkan, surat Muhammad ayat 19 menunjukkan orang-orang yang beriman di sini baik yang hidup ataupun yang sudah meninggal. Karena Allah menunjukkan secara umum, ya. Minta ampun untuk orang-orang yang hidup, orang-orang kaum beriman, baik yang meninggal ataupun yang masih hidup. Ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua sekarang, amalan yang kedua yang disepakati oleh para ulama, sedekah. Sedekah ya, ini disepakati oleh para ulama, yaitu dalilnya Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma berkata bahwasanya Sa'ad ibn Ubadah, ya, radhiyallahu anhu, ibu beliau meninggal. Dan ketika ibu beliau meninggal, Sa'ad ibn Ubadah radhiyallahu anhu tidak ada di tempat. Kemudian Sa'ad ibn Ubadah radhiyallahu anhu berkata kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Ya Rasulullah, inna ummi tuwfiyat wa ana ghaibun anha." Wahai Rasulullah, sesungguhnya ibuku telah meninggal dan aku tidak hadir ketika beliau meninggal. Ayamfa'uha syai'un in tasaddaqtu bihi anha? Apakah akan bermanfaat baginya kalau aku bersedekah atasnya? Akan bermanfaat baginya kalau aku bersedekah atasnya. Apa dijawab oleh Rasulullah SAW? Naam, iya, bermanfaat. Ini menunjukkan, hadis ini menunjukkan bahwasanya, ya, Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam memberikan izin kepada Sa'ad ibn Ubadah radhiyallahu anhu untuk bersedekah atas ibunya, ya, menunjukkan sesuatu yang sangat jelas sekali. Kemudian kata Sa'ad ibn Ubadah, fa inni ushiduka anna haitil mikhrafi sadaqatun 'alaiha. Sesungguhnya wahai Rasulullah, aku bersaksi di hadapanmu bahwasanya kebunku yang penuh dengan buah-buahan itu adalah sedekah atas nama ibuku. Ini hadis diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan yang lainnya, ya, oleh Imam Bukhari. Dalil yang lain yang menunjukkan akan sedekah juga. Hadis diriwayatkan oleh dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, beliau bercerita, anna rajulan qala lin nabiy sallallahu alaihi wasallam, inna abi mata wa taraka malan. Ada seorang laki-laki yang berkata kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam, wahai Rasul sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya bapakku telah meninggal dan meninggalkan harta. Walam yusi, dan beliau tidak berwasiat. Fahal yukaffaru anhu an atasaddaqa anhu? Apakah akan diampuni dosa-dosanya kalau aku bersedekah atasnya, atas bapakku? Kemudian kata Nabi Muhammad SAW, naam, iya. Ya, itu termasuk daripada amalan yang sangat bagus untuk mayat, bersedekah atas mayat. Ini hadis diriwayatkan oleh Imam Muslim, ya, para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Lihat, ini amalan-amalan yang, ya, hadis-hadis yang menunjukkan kepada sedekah merupakan amalan yang sangat bermanfaat bagi mayat. Yang ketiga, amalan ketiga yaitu ilmu yang bermanfaat. Ilmu yang bermanfaat, yang mana mayat tersebut ketika hidupnya dia mengajarkan kepada orang lain ilmu yang bermanfaat, sehingga ilmu yang bermanfaat tersebut diamalkan oleh orang-orang yang dia ajarkan. Mayat ini, orang ini kemudian meninggal menjadi mayat, maka setiap orang yang mengamalkan ilmunya yang bermanfaat ini, maka dia akan mendapatkan pahalanya. Ini sebagaimana yang disebutkan dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, beliau bercerita bahwa Nabi Muhammad SAW bersabda, "Idza matal insanu inqata'a 'amaluhu illa min thalathatin." Jika seorang manusia
meninggal, maka akan terputus darinya amal perbuatannya. Tidak bisa dia lagi nambah amalan-amalan kecuali dari 3 perkara. Illa min shadaqatin jariyah, kecuali dari 3 perkara. Yang pertama dari sedekah jariyah, yang kedua dari ilmu yang bermanfaat. Sedekah jariyah sudah kita bahas tadi. Yang kedua yaitu ilmu yang bermanfaat. Ilmun au ilmin yuntafa'u bihi aw waladin salihin yad'u lahu, atau anak saleh yang mendoakannya. Perkara yang keempat berarti anak saleh yang mendoakannya. Ini yang disepakati oleh para ulama, yang mana doanya akan sampai, ya, amalannya akan sampai. Menghadiahkan amalan akan sampai kepada mayat, yaitu anak saleh yang mendoakannya. Ini perkara yang keempat. Anak saleh yang mendoakannya. Dalilnya apa? Dalilnya ini. Ya, para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kelima yaitu amalan yang disepakati oleh para ulama dan tidak ada perbedaan pendapat di antara mereka, dan amalan tersebut sangat bermanfaat bagi mayat, yaitu memberikan salam di hadapan kuburan mereka. Memberikan salam di hadapan kuburan mereka. Hal ini sebagaimana riwayat Aisyah radhiyallahu anha, beliau berkata, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kullama kana lailatuha min Rasulillah sallallahu alaihi wasallam yakhruju min akhiril lail ila al-baqi'. Senantiasa Rasul sallallahu alaihi wasallam jika mendapatkan giliran Aisyah pada malam itu, karena kan Rasul sallallahu alaihi wasallam menggilir istri-istrinya. Jika malam itu adalah giliran Aisyah radhiyallahu anha, senantiasa Rasul sallallahu alaihi wasallam beliau keluar di akhir malam ke kuburan Baqi'. Kemudian beliau bersabda, Assalamualaikum dara qaumin mu'minin wa atakum ma tu'adun ghadan muajjalun wa inna insyaallahu bikum lahikun. Allahumma ighfir li ahli baqi'il gharqad. Artinya, Assalamualaikum, selamat atas kalian, keselamatan, kesejahteraan atas kalian, kampung orang-orang beriman. Wa atakum ma tu'adun ghadan, dan akan datang kepada kalian yang dijanjikan untuk kalian besok hari, yaitu ketika sudah dibangkitkan untuk hari kiamat. Muajjalun, nanti, ya, di pada hari kiamat. Wa inna insyaallah bikum lahikun, dan sesungguhnya kami pun akan bergabung dengan kalian. Ya Allah, ampuni orang-orang yang dikubur di Baqi' al-Gharqad. Ini menunjukkan bahwasanya, ya, amalan yang kelima yang bermanfaat bagi mayat dan disepakati oleh para ulama, tidak ada perselisihan di antara para ulama, yaitu memberikan salam kepada orang yang dikubur. Amalan yang keenam juga yaitu berdoa untuk orang yang dikubur. Berdoa untuk orang yang dikubur. Ini juga disepakati oleh para ulama. Tidak ada perbedaan pendapat di antara para ulama. Hal ini disebutkan juga di dalam hadis yang diriwayatkan tadi, hadis yang saya sebutkan hadis riwayat Muslim. Di hadis riwayat Muslim riwayat lain, Nabi Muhammad SAW beliau bersabda, Assalamualaikum ahlad dar minal mu'minin wal muslimin wa inna insyaallah lalahikun as'alullaha lana walakumul afiyah. Setelah Nabi Muhammad SAW mengucapkan salam, beliau berdoa di akhirnya, aku berdoa kepada Allah untuk kami dan untuk kalian semua al-afiyah, keselamatan. Ini menunjukkan bahwasanya doa orang yang hidup, ya, untuk penghuni kubur maka termasuk daripada amalan yang disepakati oleh para ulama dan sangat bermanfaat bagi mayat. Yang keberapa sekarang? Yang ketujuh, ya. Yang ketujuh yaitu berkurban untuk mayat. Ini juga termasuk amalan yang sangat bermanfaat. Berkurban untuk mayat. Sebagaimana riwayat Aisyah radhiyallahu anha, beliau bercerita, kana Nabi sallallahu alaihi wasallam idza arada an yudhhiya ishtara kabshaini 'azimaini aqranaini amlahain fadzabaha ahadahuma an ummatihi man shahida lillahi bitauhid wa lahu bil balagh wa dzabaha al-akhar an Muhammadin wa an ali Muhammadin sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Hadis diriwayatkan oleh Imam Ibnu Majah. Artinya, Aisyah radhiyallahu anha bercerita, senantiasa Nabi Muhammad SAW jika ingin berkurban, beliau membeli 2 kambing yang gemuk, yang mempunyai tanduk, kemudian juga warnanya hitam putih, amlahain itu hitam putih. Fadzabaha ahadahuma an ummati. Yang satu beliau sembelih
ya, beliau niatkan